Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 metodologi desain dari kelas TKP 1A ingin membawakan seminar mengenai tas lipat multifungsi ramah lingkungan untuk mobilitas mahasiswa DKV dalam membawa alat perkuliahan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Keisha Mela Salsabila, kemudian ada Makfira Ramadhani Kasman, ada Iren Fedeliani Ranu, ada Muhammad Rusdi, ada Sulaiman. Selanjutnya. Baik, deskripsi proyek akan saya bacakan. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan tas lipat multifungsi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa desain komunikasi visual dalam membawa alat perkuliahan mereka dengan praktis dan efisien. Mahasiswa DKV seringkali memerlukan akses mudah dan cepat ke berbagai alat seperti sketchbook, pensil, drawing pen, marker, laptop, buku catatan, dan barang-barang lainnya yang diperlukan dalam proses pembelajaran dan proyek kreatif yang seringkali barang-barang bawaan mereka mencakup berbagai ukuran sehingga memerlukan tas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, pemahaman proyek akan dibacakan oleh teman kita yaitu Sulaiman. Baik, memang proyek. Kami memahami tujuan proyek desain kami, yaitu meningkatkan efisiensi yang memungkinkan mahasiswa DKV untuk membawa alat perkuliahan mereka dengan lebih efisien dan terorganisir. Identifikasi masalah utama adalah banyak mahasiswa seni yang mengalami kesulitan dalam membawa alat perkuliahan mereka. Selanjutnya, tujuan proyek desain akan dibacakan oleh teman kita Muhammad Rusdi. Tujuan proyek desain pada proyek kami ini yaitu meningkatkan efisiensi, memenuhi kebutuhan khusus, meningkatkan mobilitas, meningkatkan kreativitas, promosi keberlanjutan, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, adapun identifikasi masalah utama proyek, yaitu masalah utama dalam proyek ini adalah banyak mahasiswa DKV seringkali memiliki banyak alat perkuliahan yang berat seperti sketchbook, alat gambar, laptop, buku catatan, dan lain sebagainya yang perlu dibawa setiap harinya. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti sakit punggung atau bahu, terutama jika mereka harus berpindah tempat dalam waktu yang lama. Tas atau wadah yang mereka gunakan saat ini mungkin tidak dirancang secara ergonomis atau tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik mahasiswa DKV, sehingga membawa alat perkuliahan menjadi tidak nyaman. Selanjutnya. Lalu ada hasil pengamatan dan dampak bagi pengguna yang akan dibacakan oleh teman kita Sulaiman. Baik, hasil pengamatan dan dampak bagi pengguna adalah kami melakukan pengamatan di sekitar komunitas kami, yakni di Fakultas Seni dan Desain, Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Makassar, Parangtambung, Kota Makassar, untuk memahami kesulitan mahasiswa dalam membawa alat perkuliahan mereka. Selanjutnya ada hasil pengamatan yang akan dibacakan oleh teman kita Muhammad Rusdi. Adapun hasil dari pengamatan kami, pertama ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa tampak kesulitan dalam mengorganisir alat perkuliahan mereka. Barang-barang mungkin tercecer di dalam tas atau tidak tersusun dengan rapi, menyebabkan kesulitan dalam menemukan barang yang mereka butuhkan saat dibutuhkannya. Yang kedua, ditemukan juga beberapa mahasiswa mengalami ketidaknyamanan saat membawa tas mereka, terutama jika tas tersebut
tidak dirancang secara ergonomis atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan pada bahu atau punggung mereka. Selanjutnya, dampak bagi pengguna. Adapun dampaknya yaitu pertama, kemudahan penggunaan, kedua, kenyamanan dan ergonomi, ketiga, kesadaran lingkungan. Selanjutnya, sekarang ada analisis dan identifikasi masalah, yaitu setelah mensurvei beberapa mahasiswa, kami menganalisis masalah utama dari penggunaan kebanyakan tas, yaitu mahasiswa merasa frustasi karena kesulitan menemukan tas yang ukurannya pas untuk memuat semua barang mereka. Ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat membawa barang-barang penting atau kehilangan efisiensi dalam pengaturan barang bawaan. Berikut merupakan tabel hasil survei kami, bisa dilihat berdasarkan tabel di atas dari 30 mahasiswa UNM yang kami wawancarai, kami mendapatkan hasil yaitu dari 30 mahasiswa UNM ada 83,33% mahasiswa yang sering mengganti-ganti tasnya sesuai dengan ukuran barang yang dibawa. Lalu dari 30 mahasiswa UNM, ada sekitar 86,67% mahasiswa yang merasa terbatas dengan ukuran tas yang dimiliki. Lalu dari 30 mahasiswa UNM, ada 73,33% mahasiswa yang merasa kesulitan menemukan tas besar untuk membawa barangnya. Lalu yang kedua, yaitu kenyamanan dan fleksibilitas pengguna. Dari hasil tabel di atas, dapat kita lihat dari 30 mahasiswa UNM, ada 90% mahasiswa yang setuju tas yang dapat disesuaikan ukurannya dapat menjadi solusi untuk barang bawaan yang berbeda ukuran. Lalu dari 30 mahasiswa UNM, ada 96,67% mahasiswa yang setuju tas yang ukurannya dapat disesuaikan nyaman digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada konsep desain kampanye tas lipat yang akan dibacakan oleh. Konsep desain kampanye tas lipat meliputi visual desain, teknis desain, dan komunikasi desain yang di dalamnya itu terdapat target pengguna, nilai utama, media promosi, pesan kampanye, dan kolaborasi. Selanjutnya pengembangan konsep. Pengembangan konsep ini yang pertama ada detail konsep yang terdiri dari ide kelompok, penjelasan fungsi pada pengguna, bahan ramah lingkungan. Yang kedua ada sketsa dan ilustrasi yang terdiri dari pembuatan sketsa, pertimbangan elemen, pertimbangan desain visual. Teman-teman sini bisa lihat mungkin kurang jelas. Ini sketsa awal pembuatan sketch tas lipatnya. Selanjutnya. Nah, di gambar kedua ini merupakan prototipe yang sudah dibuat secara digital. Jadi kira-kira bagian atas itu tas yang kalau lipatannya sudah dibuka dia jadi ukuran A3, sedangkan yang di bawahnya ini ada ukuran 4 ketika dia dilipat, masih dalam keadaan terlipat. Jadi ukurannya ini bisa disesuaikan, bisa ukuran A4, kalau resletingnya dibuka bisa jadi ukuran A3. Selanjutnya, yang ketiga pertimbangan bahan dan alat, yaitu terdiri dari evaluasi bahan, evaluasi alat, peninjauan ketersediaan sumber daya. Terus yang keempat ada refinement yang terdiri dari refine konsep berdasarkan umpan balik,
terus pemastian standar kualitas, lalu ada pengujian prototipe. Lalu yang kelima yaitu evaluasi. Kami mengevaluasi konsep desain yang telah dikembangkan dengan mempertimbangkan kembali kriteria proyek dan umpan balik dari pengguna. Demikianlah seminar kami hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman.